Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jembatan yang telah menghadiri acara IHT Budaya Positif Sekolah CGP Angkatan 7 oleh Ibu Yanti Pertiwi SPD. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Zat yang Maha Gopur karena atas berkat limpahan karunia-Nya hari ini hari Rabu tanggal 8 Februari kita bisa berkumpul di acara in-house training CGP. Adapun rangkaian acara dalam kegiatan kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembuka, yang keempat sambutan, yang kelima acara inti yaitu in-house training dari Ibu Yanti Pertiwi SPD. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Padamu Negeri, dan terakhir adalah sesi foto. Untuk mengefektifkan kegiatan kali ini, agenda hari ini, mari kita buka dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah dimohon kepada seluruh hadirin untuk sejenak menundukkan kepala, karena kita akan dilanjutkan dengan pembacaan doa pembuka yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Dadang Sukmana SPDI. Kepada Bapak Dadang Sukmana SPDI dengan segala hormat untuk memimpin doa pembuka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang akan kita kerjakan dan kita laksanakan senantiasa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Tentunya dapat kita manfaatkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang Sukmana SPDI yang telah memimpin doa. Dari sebuah harapan semoga rangkaian dalam acara kali ini diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jakarta. Untuk sambutan kali ini akan diwakili oleh Bapak Anjar Yogasmana SPD selaku Wakasek Kesiswaan. Kepada Bapak Anjar Yogasmana SPD dengan segala hormat untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ibu semuanya, saya memakai masker karena hari ini kondisi kurang fit. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, hari ini saya mewakili Bapak PLT yang sampai saat ini masih belum ada. Seharusnya Bapak Kuntur yang membuka kegiatan ini karena beliau hari ini tidak ada jadwal, sehingga untuk kegiatan workshop atau IHT hari ini saya yang mewakili. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang alhamdulillah yang sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak. Beliau Bianti alhamdulillah angkatan ke-7. Kemarin ada panggung dengan saya, mudah-mudahan kedepannya lagi bisa pertama, bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lainnya. Sampai saat ini bisa mengikuti kegiatan tersebut. Poin 1. Saya hentikan sekarang. Jadi jangan melakukan sesuatu kepada murid, ada sesuatu dulu, jangan ada sedang pemahaman gitu. Ya. Jadi karena akan berakibat ketergantungan. Kemudian penghargaan itu adalah sebuah hukuman sebenarnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Tepatkah sih ini penghargaan ini? Sesuatu ini dengan apa yang dilakukannya? Ya. Contoh misalkan ini, kalau misalkan tadi itu kan tepat ya. Tapi kayak gini, kamu kalau bilang saya kasih uang, kasih silver queen, sebenarnya itu tepat nggak penghargaannya? Itu kan sebuah penghargaan. Sebenarnya itu tidak tepat. Yang tepatnya apa? Dengan kata-kata pun itu kamu memang luar biasa dan sebagainya, itu penghargaan. Dan nilai harus objektif. Kemudian kurang efektif jelas. Karena apa? Hanya jangka pendek. Tidak akan ada kesadaran pada murid-murid. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Karena tidak ada keikhlasan. Mengabulkan sesuatu karena ada sesuatu, ada pamrih, sehingga merusak sebuah hubungan. Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Ada pertanyaan supaya tertunduk? Ya, bagaimana? Tadi kan sedikit terpacu untuk berpikir. Tadi kan kalau kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak, itu termasuknya ada hukuman. Karena nanti akan kebiasaan untuk melakukan sesuatu karena ada sesuatunya. Tapi kalau misalkan kita kalau begitu, bagaimana cara kita untuk membagikan stimulus buat anak supaya bisa bertanya? Kan kita kadang anak tuh tipikal anak beda-beda. Ketika kita bagaimana cara kita memberikan stimulusnya kalau dengan seperti ini disebutkan sebagai hukuman gitu. Ya kita aja, terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Betul ya. Karena kadang kita bingung ya supaya anak teh bisa nurut, bisa ngapalkeun. Kadang tuh anak sendiri begitu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata memang betul itu adalah sebuah hukuman sebenarnya. Cuma melalui penghargaan karena dampaknya ini. Bagaimana nih solusinya supaya tidak seperti itu? Kita lihat kesenangan anak itu apa. Tapi tidak berbentuk sebuah hadiah apa gitu. Kesenangannya apa? Dipuji di depan orang itu luar biasa. Di depan banyak orang itu sudah luar biasa. Ya, jadi solusinya mencari kesenangan anak itu apa nanti
yang barusan ya, memberikan hadiah kepada para murid. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, kenapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Profesor untuk menjawab pertanyaannya. Di sini pertanyaan setuju atau tidak setuju. Nomor 1, memberikan hadiah atau barang kepada murid. Itu saja saya tidak setuju karena tadi berdampak negatif jangka pendek dan jangka panjang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ferry. Begitu. Tepuk hebat buat Pak Mun. Tepuk hebat. Pak Mun hebat. Saya hebat. Tentang di dalam pembelajaran itu tidak sesuai kalau menurut saya Di dalam kelas ya. di dalam kelas. Kalaupun di ekskul atau apa bolehlah, tetapi tergantung konteksnya tadi menurut saya. Kalau misalnya tugas matematika lebih dari tergantung kita beberes menuliskan tidak mungkin, tidak masuk akal menurut saya. Seperti itu. Punya guru. Tepuk hebat buat Pak Anja. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, betul ya Pak Anja, terima kasih. Yang pertama memang betul betul kita bicara tadi di mana bahwa kita membagi tadi dengan siswa atau murid di dalam kelas. Kalau misalkan hubungannya ada hal yang lain, ya itu mungkin berbeda saja, ya. Kemudian yang kedua, membersihkan halaman betul tergantung konteksnya, tergantung permasalahannya. Nanti kita akan dapat jawaban tambahan lagi dari pembahasan selanjutnya. Karena kita akan mengacu untuk keyakinan kelas. Memberikan hukuman membaca selamanya istilah di perpustakaan. Tidak setuju? Memberikan hukuman membaca selama jam istirahat di perpustakaan itu kan kalimatnya selama jam istirahat. Ya kita istirahat itu kan digunakan untuk siswa, untuk murid untuk makan, minum, ya, untuk refresh pikiran mereka setelah menjalankan pelajaran. Apalagi dengan misalkan dari jam pertama matematika IPA ditambah istirahat harus membaca, itu kasihan sekali. Jangankan murid, gurunya pun jam istirahat tetap harus istirahat. Jadi saya tidak kecuali membacanya misalkan di pagi hari itu saya setuju. Terima kasih. Tepuk salut untuk Pak Diki. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Betul ya. Oke, terima kasih Pak Diki memberikan hukuman membaca selama jam istirahat. Sebenarnya kan saya tidak akan menjawab ya atau tidak karena akan bahasannya selanjutnya ya. Jadi kita ambang langsung sejujur dulu ya, menurut pemikiran Bapak dan Ibu masing-masing ya. Karena memang betul jawaban Pak Diki, istirahat ya waktunya istirahat, nah pakai diganggu ya. Nah ini jawabannya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya ini, semua permasalahan yang tadi itu bisa dijawab di sini. Kenapa? Setiap guru bisa membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tanya sama muridnya. Ada contoh di sini, saya videokan. Kalian, impian kalian di kelas ini maunya apa? Mereka menuliskan semua. Setelah dituliskan, dibacakan, kemudian nanti ingin kelas bersih, segala macam. Kemudian semua harus siap diyakini ini yang harus dilakukan di kelas ini. Dan konsekuensinya apa jika melanggar? Dan mereka mencari solusinya sendiri, mereka membuat keyakinan sendiri dan disepakati. Jadi jawaban yang tadi akan dijawab dengan ini, karena sudah dibuat kesepakatan dan keyakinan di kelas masing-masing. Itu makanya. Jadi kalau misalkan tadi ternyata kalau misalkan pertanyaan
Yang ketiga, ternyata misalkan hasil kesepakatan keyakinan kelas 9C itu kalau misalkan telat 20 menit dia harus mengejar keterlambatannya 20 menit saat istirahat, harus baca di perpustakaan. Itu boleh-boleh saja Ibu, karena sudah ada keyakinan kelas. Bahkan ketika ada yang melanggar pun anak satu kelas saya kabarangan kamu harus istirahat 20 menit untuk kemana-mana karena sudah diyakinkan oleh kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu adalah secara umum kalau tata tertib sekolah itu secara rinci kan, udah jelas. Jadi ini adalah keyakinan kelas antara guru tersebut dengan muridnya ada di kelas itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ada yang ingin disampaikan? Kemungkinan berbeda. Ya, itu. Apa yang tadi ditanyakan sebetulnya maunya dan tidak sama, tergantung dalam konteks yang tadi katakan bagaimana dia berperilaku kelas. Yang jadi pertanyaan atau jadi pemikiran kita bersama, tatkala kita menentukan kesepakatan yang terakhir, ini tidak setiap personal, tidak Bapak Ibu saja yang mengatakan kesepakatan bersama, tapi mungkin pemimpin siswa atau sekarang murid sebaliknya dari siswa peserta didik enak mendidik. Menurut saya sangat bagus sekali karena untuk kode etik tata tertib itu sangat mengikat. Kalau keyakinan mudah-mudahan karena munculnya dari tiap individu masing-masing dari hatinya masing-masing, menurut saya ini bisa menjadi titik telak perubahan untuk kita semua. Demikian. Alhamdulillah, Cimandak 2 ada terobosannya, luar biasa, ya, luar biasa. Saya terharu ya, baru aja ungkapan itu sudah ini, betul ya, Bapak Ibu mau ya? Luar biasa. Itu berawal dari Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu. Saya inginnya begini, ada nggak Bapak Ibu? Dalam keinginan Bapak Ibu, ada kan? Adanya. Oh, Abi mah yang tepat waktu. Ya betul. Ya impian tentang hubungan masalah ini kan kemudian dan kalau kita berarti tetap harus fokus ke ini banyak tugas kita fokus pada dengan berhubungan dengan murid. Baik, terima kasih luar biasa ya rekan-rekan kita ini hebat. Ini saya membuat video tentang membuat keyakinan kelas. Jadi saya sekedar juara mata pelajaran kali saya
bunyi kita salah sih hati itu ya terus bilang jadi ada yang ingin saling menghargai itu kan asal saling menghargai stop bullying itu mereka terungkap semuanya ya bahkan ada kalimatnya panjang gitu. Ada kalimat ini saya ingin Ibu Yani selalu ada di sekolah karena kelas ngaji terpantau kalimatnya sampai seperti itu karena itu akibat dari tergantung kan kudu aja jenengan biar sekarang kalau udah jadi nanti dulu gitu berarti bukan dari kesadaran ya itu yang perlu kita ubah itu. Nah jadi intinya ternyata impian mereka itu bagus-bagus ingin kelas nyaman tertib dan sebagainya sehingga misalkan ada yang menyampaikan 5S nah mulai sekarang kalau ketemu sama teman-temannya harus senyum, sapa, salam, sopan dan satu. Bu berarti kalau bisa salam, ya emang nggak bisa salaman. Kalau mau itu bu, ya langsung aja tegur sama kamu salam terus ada nih. Tidak boleh mengambil alat tulis, itu kan sering anak-anak ya. Langsung konsekuensinya apa? Anak-anak langsung menjawab konsekuensinya. Memilih bapak cukup dengan meminjam, jangan mencuri. Konsekuensinya. Jadi konsekuensinya nggak usah ditulis bapak ibu. Ya, jadi boleh bisa saja ditulis, tapi mereka sudah ada. Ketika tahu keyakinannya A, berarti saya harus begini. Kalau saya melakukan salah, berarti saya harus begini. Jadi itu keyakinannya sudah sepakat satu kelas tahu. Kalau dia misalnya si Anu berkata kasar, konsekuensinya minta maaf. Dan itu teman-temannya harus begini. Bu, pas baru ada selesai yang ngomong. Biasa kan sudah siap gitu ya. SAG itu keluar, si Adi ngomong ke keluar gitu ya. Jadi begini, nah, Batia, kita maaf ya, bukan ke saya, maaf ya, tapi ke temannya. Jadi sudah langsung pada saat itu terjadi. Itu Bapak Ibu, maka diimplementasikan, dikasih masing-masing. Boleh guru mata pelajaran, boleh juga wali kelas yang paling lebih kena memang wali kelas. Bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret kan. Kalau kata tertib keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, jadi jangan terlalu banyak. Jadi ketika ada 32 orang ternyata ada yang bilang kelas bersih dan sebagainya, jadikan aja dari satu pernyataan yang kalimatnya hampir sama sehingga jadi sekitar 16 pernyataan dan itu mudah diingat oleh anak-anak. Akan lebih bagus di papan di kelas itu. Nanti semua guru juga akan melihat oh ini di kelas ini ada keyakinan ini. Jadi ketika ada yang misalkan mangga atau langsung tidak aja oleh guru pelajaran masing-masing ketika simulasi. Kalau ada hal-hal yang karena sering terjadi ya Bapak Ibu di simulasi luar biasa segala jenis. Oke baik, kita lanjutkan. Mengerjakan tugas paket ini yang umum ya ini banyak yang menyatukan ini karena banyak yang tidak ikut paket bersikap jujur kan dalam segala hal jadi bisa umum apa saja tapi mereka sudah tahu yang seperti apa yang terjadi bersikap tenang saat pelajaran berlangsung pelajaran kan seperti setia nah jadi mereka akan menilai sendiri atau menilai temannya. Dan ketika menilai temannya tidak akan ada mana, gitu kan? Tidak ada yang begitu. Karena sudah menjadi sebuah keyakinan kelas itu. Karena sudah disepakati. Tidak akan ada merasa, kamu menilai saya seperti itu kan? Ada ya anak-anak seperti itu. Kemudian sopan menghormati guru, saling tolong-menolong, duduk dengan teman dan sebagainya. Dan itu masih banyak lagi. Nah, kita ke materi yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu memang betul suku yang memiliki kebutuhan dasar, tapi kita fokus kepada seseorang yang kita sebut murid, ya. Setiap manusia bahkan makhluk hidup di dunia pada dasarnya memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dorongan pun ada dengan kebutuhan. Ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Lalu apa saja yang kebutuhan dasar manusia?
Jadi pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu karena dorongan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada 5 yang dirangkum. Nah, ada filosofi KHN. Kita sebagai guru ibaratkan petani. Siswa itu adalah tanaman yang ditanam oleh petani. Tidak sama, jangan samakan semua murid itu padi, jangan. Semua orang itu berbeda, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan berbeda, punya potensi berbeda, dan potensi karakter murid pekerja itu sudah ada sejak dia lahir. Manusia itu diciptakan akal, pikiran, dan potensi karakternya sudah ada. Kalau zaman dulu ada diistilahkan ibarat murid kita itu kertas putih, sebenarnya itu salah. Murid kita itu ada coretan-coretannya, tapi kurang. Sejak lahir itu sudah ada. Tinggal kita sebagai guru menebalkan garis-garis tersebut sehingga mengantarkan siswa tersebut menuju potensinya masing-masing, karakter masing-masing, minat bakatnya masing-masing, menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kita cukup menebalkan saja. Bukan kalau kita menganggap bahwa murid itu kertas putih berarti rumah saya kasihan anak gini, sehingga kalau kita klik jagung, padi, misalkan ya, ketela pohon dan sebagainya, berarti cara merawatnya itu kan berbeda, pupuknya juga berbeda. Kita melibatkan murid seperti itu, walaupun kadang sulit ya Bapak Ibu ya. Semua karakter siswa itu berbeda, makanya dalam pedagogi kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik atau murid. Nah, ini di situ maksudnya oleh KHD maksudnya. Jadi kalau kita menanam padi, yang urus rumah menanam padi urusnya. Kalau misalnya kita nanam jagung, jangan pernah menanam jagung ngurusnya seperti nanam padi. Atau nanam padi ngurusnya seperti nanam jagung, akan pas atau jenjangnya. Itu. Nah, di sini luar biasanya hebatnya seorang guru. Bisa, dan saya yakin semua yang di sini sudah bisa mengangkat minat, bakat, potensi setiap murid dengan menebalkan itu dengan berbagai cara. Tanpa Bapak Ibu sadari, sudah. Apalagi dengan adanya ajang-ajang yang dilakukan oleh kesiswaan kita, itu sudah mulai menebalkan minat, bakat siswa. Contoh misalnya di kelas dia kuno matematika malah wewek. Tolong dipaksakan gue. Jangan terlalu dipaksakan, sebisanya dia saja. Mungkin dia bagusnya di seni, mungkin dia bagus, tapi bukan berarti anak itu melalaikan pelajaran yang lain. Dia lakukan semampunya. Untuk ibaratkan apa? Gelas dikasih air, dinuti, luber, ya. Jadi tapi kalau takarannya sesuai, insya Allah dia akan bermanfaat. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi ternyata kita selalu saya pun merasa berarti selama ini saya salah aja 23 tahun nanti. Ternyata menyamakan siswa kan keinginannya beda, potensinya beda. Untuk memaksakan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas itu bisa. Jadi ada istilah posisi kontrol dulu. Jadi sekali lagi bahwa kita menghadapi murid dengan karakteristik yang sangat berbeda, kita harus bisa memahami minat bakat siswa tersebut supaya bisa mengantarkan siswa tersebut ke kebahagiaan yang bukannya anak-anaknya paling kencang, kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada tanggapan? Jawabannya akan seperti
seperti apa? Kalau kita memposisikan sebagai teman, bahasanya beda ya. Dari yang menghukum, merasa bersalah, sampai ke sebagai posisi teman. Dampak pada muridnya akan seperti apa? Terima kasih. Dari bayangan hidup pertama kelas itu berbeda perlakuannya. Akibat yang akan ditimbulkan dari cara penanganan di video ketiga ini menjadikan murid lebih optimis atau percaya diri, kemudian dapat mengakui kesalahannya. Begitu. Itu cukup. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Maaf, jadi diulang. Jadi seperti apa? Menjadikan muridnya lebih optimis, percaya diri dan juga mengakui kesalahan. Lebih optimis ya, lebih optimis dan mau lebih besar. Berarti ada positifnya. Adakah yang negatif ya kalau kita bersikap seperti teman? Positifnya itu, negatifnya? Ya. Ini menambahkan saya Bu Yani ya. Ini terkait saya juga karena sering saya lakukan yang pertama kalau weekend seperti itu. Jadi bahan refleksi untuk saya. Dampak positifnya tadi yang disampaikan oleh Pak Alun seperti itu. Dampak negatifnya juga mungkin mudah-mudahan siswa kita mungkin dari saya nanti akan coba merubah konsep yang langgar mungkin ya. Yang saya takutkan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini kalau karakter di siswa kita ketika kita berposisi sebagai teman, pandangannya berbeda. Mendingan ini ya artinya ada ketidaktegasan, kemudian posisi atau peluang untuk melanggar lagi akan lebih tinggi. Itu yang takutkan saya. Tetapi kan ini belum dicoba, mudah-mudahan mari kita coba seperti itu. Termasuk saya juga termotivasi untuk berubah gaya kontrolnya. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda. Setelah saya melihat dari video tadi ya, jelas yang video 1 dan kedua posisikan anak menjadi terdakwa. Itu jelas kita sebagai guru tidak boleh seperti itu. Jadi seolah-olah anak bersalah gitu ya, tanpa kita tahu alasannya. Untuk yang kedua, yang ketiga itu dengan memperlakukan anak sebagai teman gitu ya, itu juga sebetulnya ada dampak positif negatifnya. Positifnya anak tidak canggung kita dan mudah kita untuk mengorek apa yang anak hadapi, baik di segi keluarga maupun dalam pembelajaran. Cuma segi negatifnya karena anak-anak kita itu kalau kita berani gitu ya, anak tetangga malah bahasa kita ini calutan gitu ya Mbak. Kalau terlalu berani, contoh di kelas 9 prestisia, kan prestisia tidak tahu mungkin postur tubuh dia lebih besar dari saya. Bahkan kalau saya posisikan dia sebagai teman, tapi dia berani meluk gitu ya, seolah kita itu sahabatnya. Makanya dari situ juga saya juga agak jaga jarak. Kita sebagai guru juga bukannya kita berharga ya, anak agak tahu sopan santun, memposisikan walaupun kita perilakunya kayak sahabatnya, tapi dia tahu kalau kita itu gurunya, bukan temannya. Nah itu mungkin bagaimana nih untuk meyakinkan ke anak kita memposisikan sahabatnya, tapi biar anak kita juga menghargai dan tahu posisi gitu kalau kita itu gurunya bukan sahabatnya. Mungkin itu saja. Luar biasa, kita untuk Yani, gitu ya. Intinya ada dampak positif dan negatif. Negatifnya anak menjadi merasa malah menimbulkan itu kan baik dan penonton tidak dan sebagainya sehingga mau lagi dan dalam
pemantau atau monitor. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ada pernyataan, ini posisi pemantau atau monitor. Dampaknya bagaimana? Menjadi lebih baik ya? Lebih baik. Sikap guru lebih tegas, lebih berwibawa, tapi tidak membuat anak merasa gagal, membuat anak takut dan sebagainya. Bahkan tadi kan menanyakan keyakinan ya, bahwa anak itu justru menjawab bahwa dia harus bagaimana, karena sudah ada keyakinan. Jadi kita butuh panjang kita butuh keyakinan secara keseluruhan ada yang kira-kira yang sering terjadi di sini aja, yang terlambat atau sering keluar kelas dan sebagainya. Ada konsekuensi sehingga anak ketika itu, oh ya konsekuensinya begini. Jadi kalau usah guru yang mau jadi sehingga bukan menghukum kita, karena kita posisi pemantau, memonitor. Ini anak melakukan kesalahan, nanti anak itu harus konsekuensinya apa? Satu lagi Bapak Ibu, ya, ini ya, jadi tidak sepenuhnya mandiri, ya, tidak sepenuhnya mandiri kalau dengan menggunakan posisi pemantau, karena tergantung dari siapa yang melakukan pemantauan tersebut. Video lagi posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Dari 5 ini, karena ingin memenuhi kebutuhan yang 5 ini. Tapi kadang manusia mungkin saya pada saat ini butuhnya kesenangan saja, tidak mungkin seluruhnya. Berarti kita bisa membaca keinginan anak. Misalkan ya, nah, ada kasus, tolong dibaca. Diambil 2 kelas. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dari yang menghukum, merasa bersalah, sampai ke sebagai posisi teman. Dampak pada muridnya akan seperti apa? Terima kasih. Dari bayangan sidang pertama gelar kita itu berbeda perlakuannya. Akibat yang akan ditimbulkan dari cara penanganan seperti video ketiga ini menjadikan murid lebih optimis atau percaya diri, kemudian dapat mengakui kesalahannya. Begitu. Itu cukup. Terima kasih. Tepuk salut. Maaf, jadi diulang. Jadi seperti apa? Menjadikan muridnya lebih optimis, percaya diri dan juga mengakui kesalahan. Lebih optimis ya, lebih optimis dan mau dan bisa. Berarti ada positifnya. Adakah yang negatif ya kalau kita bersikap seperti teman? Positifnya itu, negatifnya? Iya. Ini menambahkan saya Boyani ya. Ini terkait saya juga karena sering saya lakukan yang pertama pola pikir seperti itu. Jadi bahan refleksi untuk saya. Dampak positifnya tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul seperti itu. Dampak negatifnya juga mungkin mudah-mudahan siswa kita mungkin dari saya nanti akan coba merubah konsep yang langgar mungkin ya. Yang saya takutkan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini kalau karakter di siswa kita ketika kita berposisi sebagai teman, pandangannya berbeda. Geningan ini ya artinya ada ketidaktegasan, kemudian posisi atau peluang untuk melanggar lagi akan lebih tinggi. Itu yang takutkan saya. Tetapi kan ini belum dicoba, mudah-mudahan mari kita coba seperti itu ya. Termasuk saya juga termotivasi untuk berubah gaya kontrolnya. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda. Setelah saya melihat dari video tadi ya, jelas yang video satu dan kedua posisikan anak menjadi terdakwa. Itu jelas kita sebagai guru tidak boleh seperti itu. Jadi seolah-olah anak bersalah gitu ya, tanpa kita tahu alasannya. Untuk yang kedua, yang ketiga itu dengan memperlakukan anak sebagai teman gitu ya, itu juga sebetulnya ada dampak positif negatifnya. Positifnya anak tidak canggung kita dan mudah kita untuk mengorek apa yang anak hadapi, baik di segi keluarga maupun dalam pembelajaran. Cuma segi negatifnya karena anak-anak kita itu kalau kita berani gitu ya, anak tetangga malah bahasa kita ini calutan gitu ya, Mbak. Kalau tambah berani, contoh di kelas 9 prestisia, kan prestisia tidak tahu mungkin postur beliau lebih besar dari saya. Bahkan kalau saya posisikan dia sebagai teman, tapi dia berani meluk gitu ya, seolah-olah kita itu sahabatnya. Makanya dari situ juga saya juga agak jaga jarak. Kita sebagai guru juga bukannya kita tidak harga ya, anak ada tahu sopan santun, memposisikan walaupun kita perilakunya kayak sahabatnya, tapi dia tahu kalau kita itu gurunya, bukan temannya. Nah itu mungkin bagaimana nih untuk meyakinkan ke anak kita memposisikan sahabatnya, tapi biar anak-anak kita juga menghargai dan tahu posisi gitu kalau kita itu gurunya bukan sahabatnya. Mungkin itu saja. Luar biasa, untuk Yeni, gitu ya. Intinya ada dampak positif dan negatif. Negatifnya anak menjadi merasa
Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ada pernyataan, ini posisi pemantau atau memantau. Dampaknya bagaimana? Menjadi lebih baik ya? Lebih baik. Sikap guru lebih tegas, lebih berwibawa, tapi tidak membuat anak merasa gagal, membuat anak takut dan sebagainya. Bahkan tadi kan menanyakan keyakinan ya, bahwa anak itu justru menjawab bahwa dia harus bagaimana, karena sudah ada keyakinan. Jadi kita butuh pelajaran kita butuh keyakinan secara keseluruhan ada yang kira-kira yang sering terjadi di sini aja, yang terlambat atau sering keluar kelas dan sebagainya. Ada konsekuensi sehingga anak ketika itu, oh ya konsekuensinya begini. Jadi kalau usah guru yang mau jadi sehingga bukan menghukum kita, karena kita posisi pemantau, memonitor. Ini anak melakukan kesalahan, berarti anak itu harus konsekuensinya apa? Satu lagi Bapak Ibu, ya, ini ya, jadi tidak sepenuhnya mandiri, ya, tidak sepenuhnya mandiri kalau dengan menggunakan posisi pemantau, karena tergantung dari siapa yang melakukan pemantauan tersebut. Video lagi posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, udah sama kamu, sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. baik, Bu. Terima kasih. Harus sosialisasikan kepada siswanya. Jadi keyakinannya lain, beda lagi pelajar dengan tata tertib. Tapi bisa jadi dari tata tertib diturunkan. Cuma langsung konsekuensinya apa dan sepakati oleh seluruh siswa. Baik Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat sekali, alhamdulillah ya. Sepertinya tugasnya PR-kan saja ya. Ini satu lagi restitusi untuk melakukan posisi manajer dan posisi pemantau, kita harus melakukan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, ya
melekat identitas dulu, jangan sampai anak itu merasa gagal, jadi dikuatkan dulu identitasnya sehingga dia berani untuk tidak melakukan lagi dan merasa dia bukan orang yang salah, bukan merasa orang yang gagal, tapi dia melakukan kesalahan. Dan yang kedua, tanya latar belakangnya, kamu melakukan itu karena apa? Ya, setelah dia mengakui karena ini, baru kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita sehingga dia mencari solusi. Halo. Jadi untuk melakukannya sebenarnya dengan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, kalimat-kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nanti saya share aja ya. Kemudian yang kedua, manusia merupakan sesuatu karena memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi seperti apa, kenapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan solusinya. Jadi anak yang punya solusinya sendiri. Nah, ini sebenarnya bahan diskusinya, ya. Saya tahu sudah capek, sudah ngantuk, ya. PR saja. Jadi ini pertanyaannya. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Akhir kata ya, jadi akhir dulu berarti ya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa sekali untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, menahan haus, menahan lapar dan segalanya macamnya. Maaf sekali, maaf ya. Dan terima kasih untuk semua dukungan motivasinya. Semoga semua yang Bapak Ibu lakukan di sini mendapatkan pahala yang tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru, buat saya sendiri, dan satu lagi saya ingin mendapatkan dukungan dan bantuan Bapak Ibu saat ketika sudah sampai bulan Juli nanti, gitu ya. Minta dukungan, minta motivasi sepanjang ya. Kalau nanti minatnya lagi dari istirahat kita boleh. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Yogasmana, guru dari SMP Negeri 2 Cipatat. Setelah tadi mengikuti in-house training modul 1.4 tentang budaya sekolah, saya meyakini itu merupakan tema yang sangat luar biasa, di mana terutama untuk perubahan diri saya, yaitu ketika memberikan sanksi kepada siswa, di mana yang saya dapat simpulkan bahwa saya siap merubah sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib dengan yang tadi ditawarkan oleh pemateri, yaitu dengan kontrol dan sebagai manajer, di mana dua cara itu saya yakin akan menumbuh kembangkan kebiasaan atau perubahan yang baik dalam diri murid yang melanggar tata tertib. Demikian testimoni saya setelah mengikuti in-house training yang tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Hernawati. Saya guru matematika dari SMP Negeri 2 Cipatat. Saya akan menanggapi atau memberikan testimoni terhadap Ibu Yanti terpilih SPD sebagai pemateri dari in-house training di CGP Angkatan 7. Testimoni saya pribadi, saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya in-house training ini. Saya merasa karena basic saya mengajar baru 5 tahunan, jadi saya masih junior, masih banyak hal yang ternyata selama ini baik cara mengajar saya ataupun mungkin mendidik
murid-murid saya ternyata masih banyak yang salah, masih banyak yang kurang. Dan dari in-house training tadi yang paling saya ingat yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus memahami setiap murid-muridnya, karena murid-muridnya itu berbeda, jadi seperti tanaman harus diperlakukan dengan cara yang berbeda juga. Dan di sini saya merasa ketika di kelas saya seringkali menyamaratakan kemampuan siswa. Nah, di sini saya berarti harus belajar lagi bagaimana siswa itu agar terpenuhi kebutuhannya, sehingga apa yang saya ajarkan bisa diterima oleh semua siswa. Kemudian dari kegiatan ini saya juga lebih termotivasi. Saya ingin sekali mengikuti guru penggerak ini. Semoga saya punya kesempatan ke depannya dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah memaparkan materinya, sangat bagus sekali sehingga menambah wawasan bagi saya sendiri. Saya insya Allah akan berusaha bagaimana caranya untuk menyentuh hati murid-murid saya supaya bisa bergerak dan menggerakkan, sehingga kemampuan yang ada di seluruh murid-murid saya bisa optimal dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri kelas 9C ingin memberikan pendapat tentang keyakinan kelas 9C yang telah kemarin kami buat dan Bu Yanti, bahwa setiap siswa yang telah membuat kesalahan akan memperbaiki kesalahannya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Setiap kesalahan yang kami buat akan kami jadikan pelajaran ke depannya agar bisa menjadi lebih baik. Dan kami akan bisa menjadikan itu sebagai solusi kami ke depannya untuk seperti apa.